wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Dan terhormat Bapak Ketua PBNI Kecamatan Rejo, dan terhormat Ibu yang Ketua Pengurus serta PBNI Kecamatan Rejo, dan yang terhormat Ibu Bapak anggota PBNI Kecamatan Rejo. Pertama-tama marilah kita sebagai Allah tidak lupa selalu memanjatkan puja dan syukur kehadapannya, karena limpahan rahmat taufik serta hidayahnya Allah, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah suatu kenikmatan yang paling berharga, yaitu keimanan dan kesehatan, lagi pula kesehatan. Untuk sekarang patutlah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberi bimbingan kepada kita berupa ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Nabi Muhammad SAW nanti dari kiamat, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ajaran-ajarannya sampai akhir hayat. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, di sini kami akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan Maris PBNI, kemudian sambutan yang pertama nanti akan disampaikan Bapak Ketua PBNI Kecamatan Rejo. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pengurus PBNI Kecamatan Rejo. Kemudian insya Allah nanti ada yaitu sambutan itu dari Ibu Nyai Tan Maiwa dan juga dengan kultuk halal bihalal. Kemudian berlanjut acara laporan keuangan oleh bendahara dan laporan keuangan bantuan gempa Bawean. Kemudian melanjutkan acara lain-lain atau tanya jawab. Lanjutkan pula yaitu hiburan dari warga besar PBNI Kecamatan Rejo. Terakhir doa penutup. Untuk melaksanakan acara berikutnya, marilah acara ini kita buka dengan bacaan ummul Fatihah, ummul Quran. Mudah-mudahan dalam acara pagi hari ini mendapat ridho dari Allah dan mendapatkan tunjuk dari kita. Mudah-mudahan kita terlaksana dengan lancar. Terima kasih. Acara berikut yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, tempat dan waktu kami persilakan. Indonesia, bangsa
Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan salam selamatan kita bersama ini. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan tujuan kita bersama. Yang kedua, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan, kesehatan, sehat jasmani rohani, dapat melaksanakan tugas seperti biasa, khususnya untuk keluarga Bapak Ibu semuanya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pengurus PWRI Kecamatan Dorojo mengucapkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu yang terhormat, khususnya Bapak Ibu anggota PWRI. Ya, apapun kehadiran Bapak Ibu ini suatu penghargaan yang sangat luar biasa. Karena apa Bapak Ibu? Ini menurut juga aturan ya, undang-undang juga, apabila seseorang mendapat undangan, baik itu undangan keagamaan, undangan organisasi, undangan apapun, ini wajib datang, kecuali ada halangan, kecuali ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, ini perlu diketahui Bapak Ibu semuanya, karena apa? Kita ini adalah mantan pegawai negeri sipil. Kita semua adalah mantan abdi negara. Menurut undang-undang juga sesuai dengan Mars PWRI, kita itu mengabdi sampai akhir usia. Kita mengabdi pada negara itu sampai akhir usia. Tidak ada pensiun, leren enggak. Yang disebut mengabdi pada negara itu bukan hanya di pegawai negeri saja, di masyarakat, di keluarga, di lingkungan juga mengabdi. Kita itu sebagai contoh, kita itu sebagai panutan ya. Untuk itu mohon dengan hormat pada Bapak Ibu, apabila ada undangan dari pengurus PWRI, mohon kesediaannya, mohon kesadarannya untuk hadir, kecuali ada halangan tadi. Ya, ini ada halangan memberitahu atau izin. Jadi ini permasalahannya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan aturan maupun juga tata tertib ya, kita ini sudah dianjurkan untuk aktif dalam kegiatan PWRI. Ya, apa kegiatannya itu? Satu adalah nek orang undangan PWRI itu datang, ya. Kenapa? Setelah ada undangan, setelah ada rapat ini, kita nanti menyampaikan ke pengurus PWRI kabupaten bahwa PWRI di Dorojo itu berjalan lancar, aktif kegiatannya. Soalnya di mana-mana di kecamatan seluruh kabupaten, apabila mengadakan rapat anggota secara rutin itu laporan. Nah, nanti kemarin undangan juga demikian, undangan juga kita lakukan bersih. Karena apa? Memang diminta. Ya, kalau tidak laporan dikira kita tidak ada kegiatan, dikira organisasi itu mandek, lempem, mati. Nah ini makanya setiap kita membuat undangan kita kirim ke masjid. Nah ini juga setiap acara apa seperti ini, ya, ini adalah acaranya rutin dan hari ini ya jatuh pada tanggal hari Sabtu 11 Mei 24. Acara adalah pertemuan rutin dan halal bihalal. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang menghormati, kami atas nama pribadi, keluarga maupun juga organisasi PWRI. Ya, yang pertama karena ini masih hari raya, yaitu masih hari raya, walaupun kalau lewat tapi masih hari raya dengan acara halal bihalal. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu secara pribadi, keluarga maupun pengurus organisasi PWRI, apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kesalahan, kekurangan, kekilafan, ketidaksengajaan,
kami atas nama pribadi, keluarga maupun organisasi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Begitu juga Bapak Ibu. Bapak Ibu apabila ada kesalahan kepada saya secara pribadi, keluarga maupun pada pengurus PWRI kecamatan, juga tidak keberatan untuk memaafkan. Karena apa? Kita ini manusia biasa, tidak lepas dari kesalahan, kekurangan, kekhilapan dan lain sebagainya. Untuk itu dengan adanya kehadiran ini tadi adalah salam-salam, itu adalah termasuk ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini manfaat daripada halal bihalal. Untuk itu setelah kita mengadakan halal bihalal, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk tahun ke depan, mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat, umur yang panjang, rezeki yang barokah, iman dan takwa yang teguh dan kuat, bisa ketemu lagi hari raya tahun depan. Ini harapan kita bersama. Terus Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami sampaikan tadi, hari ini adalah hari Sabtu tanggal 11 Mei 24. Acara ini adalah rutin seperti biasa tiap bulan. Yang kedua, kita juga nanti mengundang ya Ibu Nyai ya yang akan berikan ya istilahnya penjelasan tentang halal bihalal juga sambutan ya rohani. Mungkin nanti ada acara informasi atau mungkin promosi ya, karena ustazah yang kita undang ini adalah dari mantan dari Cina ya, dari Cina yang mualaf ya, mungkin kalau masuk Islam ya, saya juga nggak tahu nanti bagaimana isinya, nanti kita akan mengetahui. Untuk itu makanya acara ini segera kita mulai ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, masuk tujuan rapat rutin ini adalah pertama silaturahmi ya, karena dengan silaturahmi ini akan menambah usia yang ya, makanya setiap ada undangan rapat PWRI mohon hanya apabila tidak ada halangan ya itu. Yang kedua akan saling memberikan informasi reuni biar kita setiap antara hari ini kan sudah bebas untuk itu ketemu ya istilahnya face ya tatap muka. Dengan ini seperti kita itu ya, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu, dengan adanya pertemuan ini manfaatnya sangat besar ya, sesuai dengan yang kami katakan tadi. Yang kedua Bapak Ibu yang kami hormati ya, terus rencana kegiatan ini adalah satu pertemuan rutin seperti ini ya. Nanti apabila ada kegiatan yang lain yang kami sampaikan pada baik, karena apa? Pengurus PWRI itu diminta ojo mung rapat kok, terus ada matakan dosa dan sebagainya ya. Makanya nanti juga kita berusaha mendatangkan dari istilahnya itu pejabat ya, yang bersangkutan, mungkin dari kesehatan, dari KMA, dari pemerintahan. Nah ini kita berupaya ya. Kalau dari kesehatan itu semua Bapak Dokter, kalau dari keagamaan dari KUA atau mungkin dari IPA ya, atau mungkin juga dari anggota yang sudah menjadi pengalaman di bidang rohani maupun juga keagamaan. Itu sama dengan keagamaan ya. Terus yang ketiga mengundang pejabat pemerintah ya, dari Bapak Camat ya, mungkin dari kepolisian, dari dan sebagainya, itu perlu juga karena kita itu lintas sektoral ya, mantan pegawai negeri adalah lintas sektoral. Untuk itu mohon pengawasan pada Bapak Ibu hadir ada undangan itu segera diperhatikan itu.
nek apa istilahnya loro dan kepentingan juga kita tidak memaksa gitu ya. Terus Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari kegiatan lain itu ada kegiatan PHBN ya. PHB itu peringatan hari besar Islam. Mungkin mengadakan seperti yang bilang PHB ya, Maulid Nabi, Sosial dan sebagainya. Mungkin juga untuk itu termasuk juga PHB setiap ada rapat itu kuliah itu walaupun itu menambah wawasan kita bersama bidang keagamaan. Ini terus juga PHBN ini biasanya setiap tahun kita mendapat undangan dari kecamatan untuk mengikuti upacara 17 Agustus. Kita diundang, kita diundang kutu upacara datang ya. Ini wis habis upacara nanti ada resepsi kita datang juga ya. Karena apa? Soalnya nek ono PHBI, alhamdulillah Bapak mantan camat kita ini yang kami hadir ya. Terima kasih Bapak Narto ya. Dan Bapak Narto diberi sehat walafiat ya, diberi panjang umur sekian barokah Pak nggih. Suatu kesempatan dan kehormatan yang luar biasa ya. Nah ini loh, mantan Bapak camat saja bisa masuk pada anggota kegiatan PBRI, apalagi kita sebagai anak ya, mungkin pegawai yang lain ya, ikutlah. Karena apa? Kemarin saya juga ketemu dengan mantan Bapak camat, Bapak Haji Suroso, pada waktu di yang tahu saya hadir ya. Terus juga Bapak Janto, Bapak camat, ketemu juga dimintakan hadir. Makanya mungkin belum hadir atau ada keperluan yang lain. Untuk itu atas kehadiran Bapak Sunarto di Kecamatan Rujeni, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan kesehatan dan yang Bapak Ibu yang kami hormati ya. Terus selanjutnya Bapak Ibu, ini kami atas nama pribadi ya, ini mohon maaf ya, soalnya saat ini kami sampaikan pada Bapak Ibu bahwa keluarga saya ini ya sakit ya. Mohon doanya, mudah-mudahan bisa diberi kesembuhan dari Allah. Untuk itu mohon doanya agar nanti keluarga saya yang di Rojo itu bisa diberi sembuh, sehat, walafiat seperti semula. Untuk itu kami sampaikan pada Bapak Ibu yang kemarin pagi ini pengurus PBRI datang ke rumah, ucapan terima kasih yang sangat besar. Karena apa? Dengan adanya mengunjungi orang yang sakit itu bisa juga beli obat ya, obat. Karena apa? Ya, dengan ucapan selamat salam itu obat ya. Mudah-mudahan atas kunjungan beliau menjadi obat, bisa sembuh kembali seperti semula. Terus selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa halal bihalal ini rencananya kemarin saya akan diadakan di kecamatan sana ya, tapi karena kita punya istilahnya ruang seperti ini, gedung ini juga termasuk usaha dari mantan Bapak Camat ini, Pak Harto ya. Mohon dengan hormat untuk meminjam ruangan ini, kan dulu kosong juga adalah dari apa itu bekas atau peninggalan dari PBB ya, pajak dan bangunan yang sekarang menjadi kecamatan ini kosong. Kami mohon dengan hormat dengan Bapak Camat Harto ini diusahakan bisa dipinjamkan kepada kita. Makanya kita punya gedung, punya ruang ya, walaupun minjam tapi punya ruang untuk kegiatan itu. Untuk itu nanti kita juga akan membuat papan nama bahwa ini adalah ruangan daripada PBRI. Apabila ada kekurangan ya dalam menerima Bapak Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kemampuan kita seperti itu. Dan ini nanti juga acara yang sudah diatur, ini nanti juga ada istilahnya sambutan, tapi sambutan ini
mohon maaf pada Bapak pejabat karena apa? Karena nanti ada istilahnya undangan dari ustazah ya, ustazah. Nanti kita tiadakan itu, kita fokus pada undangan sambutan dari ustazah untuk kegiatan halal bihalal. Untuk itu kami atas nama pengurus PWRI Kecamatan Dorejo, apabila ada hal yang salah berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti informasi yang selanjutnya kita ketemu pada bulan yang akan datang, karena bulan Juni. Dan nanti program apa saja mohon dibahas bersama. Karpe yopo, jaluk opo, ya ini adalah hak Bapak Ibu semuanya. Nanti kami serahkan kepada Bapak, kepada Ibu Sujati Ningsih agar nanti diprogramkan dan disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk itu kami tetap pribadi agak menyatakan mohon maaf dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Ketua PWRI Kecamatan Dorejo. Kemudian sambutan berikut yaitu dari Ibu Ketua Pengurus Kerta PWRI Kecamatan Dorejo. Pada yang terhormat Ibu Jati, dipersilakan. Terima kasih Pak Dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Amma ba'du. Dan bagi yang beragama lain kami ucapkan selamat pagi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi ini marilah kita sejenak sekali lagi panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri pertemuan rutin dan halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini semua sudah melihat tadi Pak Rujimin sudah menyampaikan ada anggota baru yang di depan ini. Mantan camat, lek camat kalau mantan, lek Cino duduk mantan Cino, ya Cino terus sampai juga Cino Pak. Ya punyanya itu memang Cina ya Bu ya, tema IBA itu loh. Kalau kita mengundang tema IBA itu kan biayanya 4 juta sampai 4 juta setengah. Nah alhamdulillah saya pernah ketemu, bilang Bu kalau ada momen-momen yang baik saya bisa hadir, saya menyampaikan tentang umroh dan haji. Nah kebetulan hari ini kita mengadakan halal bihalal, jadi nanti sekaligus punyanya saya suruh menyampaikan tentang halal bihalal secara gratis. Baik cuma 5 menit atau berapa menit, yang penting kan gratis. Kemarin ada yang usul gini, sajane fotonya butir main di Taman Nangkono, wis gak sempat lali, ini kerja bakti ya tapi gak sempat, ini wis ngoten nggih. Ya jadi memang orang Cina asli, bukan mantan Cina dan Cina ya. Itu jadi kita mengundang itu seperti itu, tidak ada biayanya. Jadi beliau nanti hadir dengan senang hati mengisi tentang umroh dan haji. Untuk Bapak Ibu barangkali sudah daftar umroh di mana, haji di mana, ya terserah monggo ikut butir maiwa tidak apa-apa, ya ikut ya tidak apa-apa. Itu ya Bu ya. Ya jelas ikut coba aja mau ikut. Nah, karena di sini juga banyak kan ya biro-biro untuk menangani umroh. Lain kali juga ini Abaudin di Radikasari juga ingin misi kepada Bapak Ibu. Jadi nanti masalah pilihan terserah Bapak Ibu ikut di mana begitu. Ikut Umi Jati aja. Ikut saya aja ya. Pak bilang ikut pilih ikut aku aja. Selamat datang kepada Bapak Narto. Nggak pakai su Pak, namanya Narto saja. Oh gak saja loh. Bapak Narto ya, mantan camat. Pak Suroso nih mantan camat. Pak Jarto nih mantan camat tapi belum pernah hadir Pak Jarto. Tinggal Pak Jarto sih guyu tak ngomong teko. Padahal sudah saya beri seragam. Pak Narto juga sudah, tapi belum selesai ya lali Bu Jati. Pokoknya aku menit teko gak seragam, itu gak apa-apa masih gak seragaman. Yang penting teko. Pak Narto ini belum pensiun, sudah saya beri seragam.
karena dulu pada waktu kita beli seragam itu kan disumbang Pak Narto juga. Nah, sumbangan seragam yang dulu gratis itu dari diantaranya dari Pak Narto juga menyumbang. Alhamdulillah. Dan ini Bu Enda dari Petikan 3 alhamdulillah sudah bergabung. Siapa lagi yang baru? Khusus ya, baru pensiun juga. Kepala sekolah Kerikilan 1 Bu Komsun niku wis ketika tak daftar tapi gak teko sing ketika saiki. Ya termasuk anggota baru. Ya. Memang Bapak Ibu, anggota kita itu sudah saya tulis di grup yang ada HP-nya, seperti Bu Yuli Tenar itu HP anaknya enggak apa-apa, masukkan di grup. Itu ada 60 orang. 69, benar ya. PWRI. 69 Bu Budi. Ada 69 orang. Alhamdulillah. Yang hadir lebih dari separuh. Nanti kalau bisa hadir semua, misalnya 100% ya tidak mungkin, mungkin 90% kursinya saja yang kurang. Ini dulu sudah diberikan 10, ya saya berikan 10. Barangkali ada yang punya rezeki ingin nambah kursi, monggo wis ganti urunan. Wis tak contoh tak 10 wis. 50 yang hadir 50. Oh yang hadir 50, alhamdulillah. Kursinya kemarin memang 50 Pak Jamal. Ya, alhamdulillah ya berarti sudah 80 berapa persen begitu ya Pak Jamal. Nah, itu pun hanya berkat lewat WA undangannya itu ya, tidak pakai diedarkan seperti dulu lewat WA saja. Kalau sudah baca WA insya Allah tahu kapan kita pertemuan, dan kalau pertemuan sudah barang tentu karena kita PWRI punya seragam harus menggunakan seragam PWRI. Kemarin sudah saya share juga bagi yang belum punya seragam, kalau sekarang itu seragamnya beli harganya 120.000 bisa dibayar 2 kali. Kalau jilbabnya itu saya belikan elek-elek titik pokoknya podo itu gratis ya. Nah untuk jilbab barangkali ingin yang bagus, uangnya banyak opos kayak kodong kok welek ini, monggo beli sendiri asal warnanya harus sama dengan itu ya Bu ya. Memang dulu kalau sepakatan misalnya ibu mau bayar jilbabnya yang baik ya tidak apa-apa pesan begitu, tapi karena belum pesan seperti itu akhirnya saya berikan wis pokoknya warnanya mirip mulai saya berikan LLT. Itu sudah saya berikan 3 kodi, waktu itu 2 kodi, sekarang 2 kodi setengah, dulu 2 kodi sekarang tambah 1 kodi itu ya. Sarung. Oh yang lagi minta sarung Pak Bani. Iya Pak. Iya, Bi. Iya. Oh kopya ya Pak ya, yang lagi kopya. Nah insya Allah Pak, dari kopya dulu itu udah ada 5 kopya siji. Kapan meneh bodone? Iya, ya doakan saya dapat rezeki ya Pak ya, insya Allah. Masa saya nggak ada bocor karena kopya? Ya, ceritanya Bu. Dongane gak entuk ae. Dongane gak entuk. Kan le bocor karena kopya ya apa iki? Dongane gak entuk. Tawa-tawa dhisik. Ada apa Pak wis garep. Temen tahu wong men Pak wis garep. Kan tak tunjuk. Bapak Ibu tentang kehadiran sudah, seragam sudah, kemudian tentang bantuan bencana gempa yang di Bawean. Memang pada waktu itu langsung saya share saja. Jadi untuk melihat di tetangga kita, misalnya PWRI dan yang lain, semua kan sudah saya share di situ, ada yang 6 juta, ada 4 juta, ada 1.500.000, ada nggak sampai 1 juta. Akhirnya sini Bapak Ibu ngelis 50 semua. Alhamdulillah waktu itu langsung saya transfer 2 juta pakai uang saya dulu melalui Bu Budi, yang transfer Bu Budi langsung Bu Budi ke rumah ngambil uangnya. Jadi saya bayar uang saya 2 juta. Nanti kalau sudah bayar hari ini langsung nanti setornya ke saya. Kalau nunggu ketemu sekarang kan belum nyumbang Bapak Ibu ya. Nah, jadi atas nama Bapak Ibu semuanya sudah nyumbang waktu itu, semua nyumbang 50.000 sejumlah 2 juta. Tuh ya. Mudah-mudahan amal baik Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah SWT. Dan kita semua mudah-mudahan diberi selalu sehat walafiat.
Ya, alhamdulillah saya juga mau doanya Bu supaya saya sehat karena kegiatan saya banyak sekali. Selain ini nanti setelah ini jam 11 undangan lagi ke Geria Kencana tentang muslimat, ada pemilihan ketua muslimat di sana. Jadi saya tadi bawa ganti baju, setelah ini meluncur ke Geria Kencana. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentang refreshing. Tadi belum disinggung sama Pak Rujimin. Sudah refreshing ke Malang, walaupun hotelnya sederhana, jenenge kan hotel. Tapi puas yo, tetep jenenge hotel. Ben pokoknya jenenge lah hotel. Nah, Hotel Kartika Raya. Tapi saya lihat Bapak Ibu semuanya menikmati dengan senang. Joget wis lali putune. Joget kabeh lali putune ini Pak Tanto di Jalanan Jogja. Pak Suroso juga mohon ikut Pak, kemarin karena nggak ikut. Sebenarnya Pak joget sampai ibu kono tuwa joget kabeh. Omane Pak Rujimin ini wis nek joget gitu. Sejak dulu pasangan saya kalau duet kempling itu sejak dulu. Sampai saiki wis kondo senang dia terus orang bicara ya, sejak dulu itu kan pengawas saya Pak Rujimin, saya masih kepala sekolah. Kalau ada kegiatan kepala sekolah menginap itu selalu karaokean seperti itu, akhirnya Pak Rujimin dengan saya duet nyanyi Rondo Kempling sampai sekarang kadang-kadang lalu dan lagu ini karena sudah lama. Untuk refreshing Bapak Ibu, ada yang menginginkan ke Jogja. Saya kemarin tanya-tanya, ini kalau bis mini dengan bis besar itu harganya, kalau bis besar aja ya, kalau ikut semua kan bis besar isi 60, itu harganya 29 juta, makannya 6 kali, nginap semalam di hotel. Jadi berangkatnya Jumat malam, pulangnya Minggu malam, Minggu pagi paling ya, besoknya minggu malam Senin. Jadi begini, misalnya berangkat Jumat malam jam 10, nyampe di sana pagi, langsung rekreasi. Ya otomatis mandi, sholat dulu ya, sarapan terus rekreasi. Rekreasi sehari, malamnya langsung nginap di hotel. Nginap di hotel, paginya rekreasi lagi sehari, terus pulang. Sudah tidak menginap di hotel lagi, begitu. Jadi seperti itu. Kalau bis besar biayanya 29 juta. Jadi kalau dibagi 60, ada yang bagi 29 juta dibagi 60, 483 ya, 500 ya, per orang 500. Bagaimana? Setuju. Sudah, itu bersih Pak, sudah bersih dapat makan 6 kali. Masuk kemanapun, rekreasi kemana itu sudah gratis semua. Jadi bayar 500 sudah tidak kena biaya apapun, kecuali lihat itu oleh-oleh. oleh-oleh. Ya, jadi kalau Bapak Ibu setuju, ya kita kira-kira kapan kalau sudah cair itu ya, gaji 13 tanggal 5 Juni 5 Juni cair, berarti lungoy Juni tak Juli 5 Juni berarti lungoy Juni akhir nopo Juli. Nek Juli perian boten Bu nggih, nek perian itu biasa rupane nggih keramin. Paling tidak kalau Juli ya pertengahan anak sekolah sudah masuk kita rekreasi. Tapi gini Bu Jati, Ya, monggo. apabila kita nggak pas liburan, Nggih. yang punya bisnis MC itu kan anggapan, ya bermasalah nggak dengan MC-nya gitu loh. Siapa yang punya bisnis? Abang itu termasuk MC kan? Termasuk Abang Mul. Iya. Soal. Yang ngomong cucu ngantar cucu itu kan seperti Abang Mul ini kalau nggak libur. Kalau Jumat Sabtu Minggu, oh MC mengantar cucu. Iya. Termasuk saya berarti. Iya. Ya, kalau saya ini ditulis ini Nelly mencucu, Nenek Inca mengantar cucu, oleh aku dikai kaos Nelly mencucu. Ya, saya kalau pagi juga ngantar cucu sama. Tapi pada waktu kita ada kegiatan, ya sekali-kali ditinggal kayak bapak ibu. Ya,
Dikasih bapak ibu wis mboyo apa carane sedina ae kok. Setuju ya Bu ya? Cek tambah ceria tambah 6 ngono lho. Masih tua umurnya gak masalah, yang penting wajahnya semangat juga. Ya. Nama Pak Delok. Soal pembayaran barangkali ini, Nggih. barangkali ya pertama saya kalau pamannya 500 itu dapat suku yang separuh atau Calon ke wis buya wis mari kan calon gawe satu doleh iki. ini masukan aja. Ya insya Allah Pak, nanti saya carikan insya Allah. Karena begini Bapak Ibu ya, untuk kita yang ke Malang kemarin, itu kan sudah saya beritahu biayanya berapa, Bapak Ibu bayar berapa. Itu kan rencana saya mintakan ke caleg, kemudian dari Bapak Ibu, kemudian dari kas, kemudian dari saya, kan begitu. Kasnya sampai hari ini itu kan belum dapat dari kabupaten, otomatis kan masih uang saya juga. Jadi nanti enak kan gak apa-apa, gak ada bojo. Mau garap itu kan. Iya. Ya, memang yang kemarin kan ngambil kas seperti itu sebagian, tapi kasnya sampai hari ini yang bantuan 5 juta entah berapa itu kan belum turun yang dari kabupaten. Jadi insya Allah turunnya itu masih bulan Oktober kalau tidak salah. Oktober baru turun. Jadi nanti kalau yang ini, yang baru ini, misalnya nggak sampai separuh, misalnya nggak 300 kan lumayan ya oleh 200. BE. Lagi yang terakhir yaitu saya jelaskan tentang perbedaan Kerta dan PWRI. Kemarin Bu Enda tanya di grup, kok ada Kerta ada PWRI itu apa? Memang di grup ada 2 macam, absennya pun 2 macam. Yang satu khusus ibu-ibu itu Kerta, kerukunan wanita. Pesertanya khusus ibu-ibu, dan ibu-ibu semuanya sepakat memilih ketuanya adalah saya. Kepengurusannya sudah ada di situ lengkap. Ketuanya saya, wakilnya Bu Anda, itu untuk Kerta. Kalau yang PWRI itu campuran dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Ketuanya Pak Rujimin, wakilnya Pak Mulyani sama Pak Giono kalau nggak salah, saya nggak hafal ya. Nah, jadi itu yang PWRI. Jadi kalau Kerta bedanya wanita, tidak mungkin kita pertemuan khusus Kerta saja, PWRI, Bapak tok, Kerta wedok tok. Bapaknya lebih duwidi, diloro telu papat songo. Bapaknya itu 9 tambah ini 3, 12. Yang lain ibu-ibu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu yang banyak Pak Rujimin. Insya Allah nanti juga setiap kita ketemu bapak-bapaknya juga diajak supaya lebih banyak lagi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada Bu Maiwa menyampaikan, barangkali Bapak Ibu tanya-tanya apapun boleh. Itu sekaligus tanya jawab. Ya, jadi tanya masalah haji, masalah umroh monggo. Tanya apapun boleh. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sambutan dari Ibu Ketua Kerta PWRI Kecamatan Rejo. Sambil menunggu Ibu Nyai Tan Maiwa akan disampaikan yaitu lain-lain atau tanya jawab kepada ibu bapak yang punya unek-unek, monggo kesempatan diberi waktu untuk lain-lain atau tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, wa ba'du. Yang saya hormati bapak saya, Bapak Suroso. Ini Bu Suroso kudu dimasuk pensiun 1 bulan yang lalu. Iya.
Iya. Kemarin khusus anu Bu Jati, khusus pensiun kecamatan Lebaran kemarin juga dikumpul oleh Pak Suroso kemarin di Apipa. Di Apipa Medoranno. Ya. Yang saya hormati ini Pak Ketua BWRI Kecamatan Terjo beserta seluruh pengurus yang hadir. Yang saya hormati juga ibu-ibu semua, bapak semua, para senior saya. Senior saya ini karena dulu waktu tahun 90-an ini saya kan masih muda gitu ya. Ibu-ibu sudah iya, ngurusi pramuka dan lain-lain ya. Ternyata saya mesti ngomong apa ya. Pikir ini dulu. Baru sini ya. Banyak di koperasi KPN dulu saya juga pernah jadi anggota KPN. Saya sih anggota. Ya bukan saya juga dibalik begitu. Kau lagi muda, cocok. Ya semuanya yang saya hormati pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka pertemuan rutin dan halal bihalal. Kalau waktunya kemarin sebenarnya Jumat itu terakhir Pak, Syawal itu. Tapi namanya halal bihalal silaturahmi kan tidak terbatas waktu, tapi di semua waktu kita bisa. Dan karena ini acara halal bihalal, saya ya, yang pada periode yang lalu ini sempat menjabat sebagai pimpinan di kecamatan, tentunya juga banyak hal yang banyak kesalahan mungkin ya yang pada waktu itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Tentunya saya secara pribadi maupun keluarga mohon maaf lahir dan batin. Ya. Kemudian kita semua juga tetap ya, mudah-mudahan selalu diberikan perlindungan kesehatan jasmani dan rohani, kemudian dibarokahi rezeki yang banyak yang barokah, terutama rezeki yang tak terduga Pak Mun. Saya terduga kan sudah pasti tiap bulan. Yang tak terduga ini Pak Ridho yang perlu di ya kemudian aneh kan gitu ya. Ya. Sholawat dan salam kita lipat berdiri dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat yang terlebih kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Pak Rujimin dan Bu Jati ini semangatnya kalau musim BWRI begitu luar biasa. Pada saat saya jadi camat tuh hampir setiap hari di kecamatan cari saya. Jadi hari Senin kalau Selasa atau mana, Selasa pas negesi Rabu atau mana. Jadi alhamdulillah ini Pak Rujimin ini semangat sekali. Ya tentunya beliau ini punya harapan semua anggota BWRI ini bisa hidup rukun. Setiap ada pertemuan bisa hadir. Ini namanya cita-cita beliau Pak Rujimin dan kawan ini masih, tapi lumayan Pak ya, lumayan monggo Pak, terus ya, terus. Kemudian ini juga tak ingat-ingat ini sih dia. Ini beli kasih passion ini beli, barengan beli kali beli. Ya, ya alhamdulillah. Kemudian Bu Prati gitu. Ya, TK Cangkir ya, semua yang sudah bilang ya. Kita tahu masih apa? Pun kita tahu. Oh, petang tahun. Pak Ridho, Pak Mulce, Pak Harno ya, Pak Harno. Kak Harno ya, mau pramuka Pak Harno. Ya, alhamdulillah. Pak Jamal juga sehat, Pak Jamal. Ya, khusus baru kemarin khusus ya. Ya, ya sebulan. Terus monggo. Bu Muci, kabar dulu Bu Muci. Oh, 14 tahun ya. Resepnya apa Bu Muci? Ini perlu dikahan ya kan itu. Mau vitamin apa? Oh iya. Ini yang perlu kan. Beliau ini kan kesehatan dan mau vitaminnya. Ya sama dulu konco-konco kan. Iya, 14 tahun. Ya udah. Makanya kita semua buatlah pertemuan organisasi BWRI ini untuk apa ya, istilahnya menghibur ya, menghibur. Mungkin kalau di rumah
ngomong butuh ya. Ngomong butuh ini kadang-kadang saya ngetut ini kan ada dua fungsi kan. Ngetut ini kan kayak pegel, tapi bisa nggak sehat ini. Soalnya jangan tapi kadang-kadang itu dia pegel. Ya, karena ini adalah seperti kegiatan seperti ini, monggo. Kalau saya nanti Pak, saya usahakan Pak, tidak ada kegiatan yang lain, tak usahakan bisa kumpul-kumpul ya. Kumpul-kumpul ya. Ya, periode kemarin saya sebetulnya juga sering diundang Pak Ibu Jati waktu rutin itu sering diundang, cuma kan bersama dengan kegiatan di Gresik ya, sehingga tidak bisa hadir. Kemudian juga saya maaf kemarin aku ini urut kambing itu ya, berarti kan kudu seragam kabel harus dikilo Jati itu kan badan ya, monggo. Ya cuma Pak Camat Sinyar ini kira-kira yang apa kan loh, Camat Ketut aja. Ya, itu. Ini alhamdulillah ini kemarin saya ini di WA oleh teman-teman bagian Kesra, saya diminta untuk menjadi pengurus Pokja Lansia di Kabupaten. Ya. Kemarin sudah di telepon untuk ya siap pokoknya soal diri pensiun kali bulan semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu tim penasihat TWRI Bapak Suroso, Bapak tak Suroso. Untuk langsung yaitu acara kultum atau sambutan dari Ibu Nyai Tan Maiwa. Tan Maiwa, betul Bu ya. Ya insya Allah nanti kali Ibu menyampaikan masalah umroh ya. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Nyai Tan Maiwa, waktu silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ketemu, insya Allah semuanya sehat ya Pak Bu. Jasmani sehat, rohani sehat, kantongnya juga sehat. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, kepada yang terhormat Bapak Camat, terus semua Bapak Ibu pengurus PWRI ya, dan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di pagi hari yang insya Allah penuh barokah ini. Secara ini saya yakin bukan secara kebetulan ya. Pada kemarin kita ngobrol-ngobrol waktu ketemu Bu Jati. Nah itu Bu nggak apa-apa, ini kita mau ada acara halal bihalal, kalau mau menyampaikan sekelumit tentang haji dan umroh nggak apa-apa, tapi halal bihalal dulu nggak apa-apa nggih. Sekelumit sedikit tentang halal bihalal, nanti kita bicara tentang haji dan umroh talangan boleh ya. Terus nanti saya juga menyampaikan persiapan apa aja. Ini ada yang mau berangkat ke Tanah Suci Bu? Haji? Tahun ini nggak ada. Tahun ini nggak ada, nggak apa-apa. Oh ada, insya Allah ya. Makanya saya tak menyampaikan karena kebetulan saya ini di Duta Umroh Bu di Jawa Timur, itu saya sebagai Duta Haji dan Umroh yang mana sering memberikan manasik haji, persiapan fisik dan mental para jamaah haji. Semoga nanti ada manfaat ya. Halal di halal. Oh mantan. Tes. Oh ini. Halal di halal, tradisi di Indonesia yang tidak ada di negara lain. Kita tinggal di Indonesia itu bersyukur banget, Masya Allah. Karena apa?
silaturahmi itu terjalin dengan hebatnya, ya. Terus apa bedanya silaturahim dengan silaturahmi, Bu? Ya sama. Buatan sami. Silaturahim, silat itu menyambung, rahim itu kasih sayang. Jadi kalau silaturahim itu yang ada garis sedarah seketurunan, rahim. Kalau silaturahmi itu lebih luas lagi. Nah, saya senang dengan Pak Tengah itu langsung jadi yang kita harus jalin apa? Silaturahim juga silaturahmi semuanya. Karena apa? Pada saat selesai sholat Idul Fitri, baginda Rasulullah itu, Bu ini maaf bukan menggurui, ini belajar sarang ya. Belajar itu kan nggak ada kata sakit. Dimanapun, kemanapun, sejauh manapun dilakoni belajar itu. Sampai dikatakan utlubul ilma walau bisim. Tuntut ilmu walau jauh sampai ke negeri. Nggak usah jauh-jauh ke Cina udah ke Triarejo coba. Ya santai ya Bu ya. Nah, baginda Rasulullah tiba-tiba ngucapin amin sampai 3 kali. Terus ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok amin 3 kali? Ada apa? Gak ada angin, gak ada mendung, gak ada ini, kok tiba-tiba berdoa amin, tidak ada yang doa kok ngucapin amin. Ternyata Rasulullah matur, saya mengucapkan amin ini karena baru saja malaikat Jibril rawuh dan beliau malaikat Jibril itu ndonga Pak Bu. Apa ya Rasulullah doanya kok panjenengan sampai amin? 1, jangan engkau terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu 1. Yang kedua, jangan engkau terima puasanya pasangan suami istri yang tidak mau saling memaafkan. Yang ketiga, jangan engkau terima puasanya hamba-hambamu yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hanya ya. 3 kali ya. Nanti kita bahas sedikitnya. Durhaka kepada kedua orang tua. Bu, Pak, dulu saya ini kebetulan saya sedikit cerita tentang saya. Saya ini anak tunggal. Yang walaupun dulu kami sempat berbeda prinsip dengan orang tua, tapi guru saya mengatakan apapun asal itu adalah hal yang di amalah urusan duniawi, kamu tetap wajib taat kepada kedua orang tuamu. Bagusnya ajaran Islam luar biasa, Masya Allah. Tapi urusan akidah ya lakum dinukum waliyadin, karena masing-masing punya aturan sendiri-sendiri. Oke. Nah, ada satu kisah nyata. Ini semoga menjadi inspirasi buat saya dan Bapak Ibu semuanya. Ada seorang pemuda datang kepada seorang dokter. Ibunya kebetulan sakit diabetes, naik sakit. Kemudian sampai di ruangan dokter kita, Bu, semua alat-alat dokter itu dilempari semuanya. Ngamuk-ngamuk sama ibu ini. Ditanya sama dokter, ini kenapa? Siapa ini? Itu ibu saya, dokter. Terus kenapa ngamuk-ngamuk? Sakit apa? Diabetesnya lagi naik. Terus kenapa dilempari semuanya? Dokternya itu nggak marah, Bu. Iya Bu, selain kena diabetes, ibu saya ini ada gangguan jiwa. Oh, terus mulai kapan ibumu menderita gangguan jiwa begini? Mulai lahir, dokter. Loh, bagaimana engkau ada? Kalau ibumu sakit jiwa mulai lahir, kok kamu bisa ada? Iya Dok, jadi bapak kakek saya itu menyuruh laki-laki menikahi ibu saya, dan kondisinya setelah hamil tahu seperti ini, bapak saya pergi meninggalkan kami, jadi saya hidup dengan kakek dan orang tua saya. Lalu bagaimana kau begitu taat kepada orang tuamu, kepada ibumu ini? Bu, ketika marah-marah sampai ya semuanya itu dibetulin jilbabnya, sampai ibu itu tuh ngomel-ngomel dengan sabar, pemuda ini membetulkan posisi ibunya. Sang dokter ini sampai terkesima,
Bagaimana engkau bisa taat kepada ibumu yang kondisi seperti ini? Ibumu kenal sama kamu, tahu kalau kamu anaknya. Tidak, dokter. Tapi jawaban itu yang membuat saya setiap kali saya menceritakan ini, hati ini bergetar, Bu. Apa jawaban pemuda ini? Dia memang tidak tahu, ibu saya memang tidak tahu saya itu anaknya. Tapi Allah tahu bahwa beliau adalah ibu saya. Kewajiban saya untuk taat kepada beliau. Masya Allah. Kadang-kadang nih saya terus pikir, ya Allah, betapa masih kecilnya saya ini untuk membalas jasa kedua orang tua kami. Kadang-kadang karena kesibukan, seorang anak itu ditelepon anaknya, ditelepon ibunya aja, "Sik tabu, iki aku sik repot ini loh." Banyak yang seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran ya, seorang ibu itu nggak minta apa-apa, tapi dengan kasih sayang anaknya. Ibu itu melahirkan itu sakit, tapi lebih sakit ketika nada tinggi suara anaknya itu membentak orang tua. Itu sampai saya itu mancep sampai di sini, Bu. Ya Allah, Bu, akhirnya saya belajar banyak. Dan apa yang terjadi? Dokter ini nangis selesai praktek itu. Saya sudah sering dengar tentang birrul walidaini, tentang taatan kepada kedua orang tua. Tapi baru kali ini saya menyaksikan tindakan nyata seorang pemuda yang taat kepada orang tuanya. Ini adalah benar-benar kuliah kerja nyata, fakultas kehidupan betul. Dan apa yang terjadi? Singkat kisah, sang dokter ini ketika itu sudah pasien langganannya. Singkat kisahnya, seorang pemuda yang luar biasa hebat itu akhirnya menikah dengan dokter yang masih single ini. Ya, upah dari ketaatan kepada kedua orang tua. Saya mendoakan ya Bu, semoga anak-anak kita ini menjadi anak yang taat kepada kedua orang tua, anak yang solih-solihah, sehingga apa? Dalam hidup itu selalu ada apa? Solusi, jalan keluar dari Allah karena ketaatannya kepada kedua orang tua. Yang kedua, jangan kau terima puasanya seorang suami atau istri yang tidak mau saling memaafkan. Ibu, maaf, mau nanya, kalau punya salah sama bapak juga langsung minta maaf? Oh ya, kapan Bu? Lupa dia ya. Bapak juga ya, walaupun seorang laki-laki kalau memang kita merasa bersalah, tidak ada turun kok derajat kita ketika kita minta maaf kepada pasangan kita, betul? Ibu juga, jangan nunggu lebaran baru minta maaf, sudah siap dengan anak-anaknya sampai di depan suami cuman bilang apa? Lahir batin ya Pak. Hari ini aku mengakui semua salah dan dosaku padamu Pak. Walaupun aku tak sengaja namun menyakitimu, maafkanlah duhai suamiku. Ya Allah, bapak itu sampai terharu, sampai meneteskan air liur, saking terharunya. Ya Allah Bu, sampai ngaji karo sopo kok jadi berubah baik gini? Ya, aku mau ngaji karo punya Cino. Aku Pak, apa? Pak, lek njaluk sepura ora usah nunggu riyo, tapi disuruh minta maaf Pak. Itu yang namanya suami itu kalau istri seperti ini, Masya Allah Bu, makin sayang, makin cinta, makin indah suasana kita. Karena posisi nyuwun sewu nggih, ini kan sudah pada umur 17 ke atas. Itu mawaddahnya ganti warahmah. Mawaddah itu cinta yang menggebu-gebu. Ya, dia kalau masih muda itu banyak mawaddahnya. Kalau usia 40, 50 ke atas itu yang banyak adalah warahmah, kasih sayang. Kita sering semoga samara ya,
sakinah. Sakinah itu tenang, tentram, tapi bukan berarti nggak ada masalah, Ibu. Tapi setiap ada masalah ada solusi dari Allah. Terus kemudian mawaddah itu penuh cinta, warahmah kasih sayang. Ini adalah inti daripada halal bihalal, merajut kasih. Itu yang kedua, nggih. Wah, nanti pulang Pak, Ibu ibadah minta maaf semua. Yang ketiga, jangan puasa, engkau terima puasanya orang-orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang akan menjauhkan kita dari silaturahmi. Karena dengan saling memaafkan, dengan kita itu apa ya Bu? Makanya dalam pergaulan itu ini satu seni bergaul, memaafkan itu. Pergaulan itu punya 3 kunci. 1, hati-hati hanya ya. Hati-hati, jangan sampai kata-kata kita atau perbuatan kita melukai orang lain. Itu berat. Kalau ibaratnya kita melukai itu ibaratnya nancapkan paku 1 di tembok. Terluka kan tembok nih Bu? Tapi ketika kita minta maaf, paku itu kita cabut. Tapi ingat masih ada bekas luka. Sakitnya tuh di sini Pak. Sakitnya tuh. Itu hati-hati. Makanya selalu kenapa lisan itu di bawah otak. Jadi kalau mau ngomong pikir dulu. Nah seperti itu nggih. Kalau semakin ke bawah makin ekstra hati-hati. Maka ini harus dikedepankan supaya tidak salah langkah kita, terutama dalam bergaul. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dalam setiap ucapan itu hadir di kanan kiri kita ini malaikat raqib dan atid. Masya Allah. Ini ya Bu. Jadi apa? Kan sudah dikatakan oleh Allah, dan setelah selesai puasa, kalau saya ibaratkan halal bihalal ini sudah selesai di wisuda kita. Ada satu proses. Kalau ibaratnya sebelum puasa sampai setelah Idul Fitri, saya ibaratkan perkembangan seekor ulat menuju kupu-kupu. Semoga hari ini itu kita sudah menjadi kupu-kupu yang indah terbang mempesona. Kalau selesai masuk ke pompong Ramadan, saya ibaratkan masuk Ramadan, bulan Ramadan adalah masuk ke pompong. Masuk nggak enak ulat masuk ke pompong itu. Kalau masih menjadi ulat, apa yang ada dalam benak kita Bu ketika mengetahui ulat? Jijik, menjijikkan, terus gatal, ya, kerembuk gitu kan? Tapi secara tidak sadar, sifat sikap ulat yang menjijikkan ini maaf sering hinggap di dalam diri manusia. Ada yang sombong, ada yang seneng ria, ujub, membanggakan diri. Ria itu seneng pamer kayak bocah cilik. Terus kemudian ada yang suka ini loh Bu, nyelat. Terus fit gib. Pernah rasanya orang? Oh, pernah atau sering? Sering atau setiap hari? Ya Allah punyai kula niki lek mboten ngrasani tiyang sedina niku mules weteng kula. Dari malaikat Israel terusno mumpung urung tak cabut. Ngoten ya, hati-hati nggih Bu hal ini nggih. Karena apa? Gibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya sendiri, begitu menjijikkan. Gibah, namimah, adu domba, fitnah. Kalau yang kita bicarakan itu benar, namanya gibah. Kalau tidak benar, itu fitnah. Alah wis sero bunyai kan dhisik ya wis sero. Tapi wis sero tapi ya gak ngerti-ngerti. Sik rasa. Nggih napa nggih? Jenenge menungso bunyai. Ya enggak apa-apa manusia tapi dikurangi, Bu. Ojo terus hati-hati ya. Nah itu gibah. Ya ini dibersihkan, digodok, digempur di bulan suci Ramadan masuk ke pompong. Supaya apa? Ketika kita wisuda, kalau saya ibaratkan sekolah, Ramadan itu adalah madrasah ruhaniyah, sekolahnya batin, supaya kita lulus pada saat Idul Fitri. Ketika sudah dengar takbir bergema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, air mata itu bercucuran. Ya Allah, satu bersyukur bisa menyelesaikan puasa.
Kedua, Masya Allah, itu mengiris hati kalimat takbir itu. Kepinginnya kita itu bersih fitrah di hari yang suci ini, betul ya Bu? Di wisuda kita dengan toga yang indah dari Allah, Idul Fitri kembali bersih dengan saling apa? Maaf-memaafkan. Lebaran tidak sama dengan Idul Fitri. Lebaran itu kalau sudah selesai puasa ya lebar selesai. Tapi Idul Fitri hanya dimiliki orang-orang yang dulunya dalam Ramadan mengisi dengan puasa, terus dengan tadarus, dengan sedekah, karena hadiahnya Allah orang puasa itu adalah surga. Betul? Oke. Dan benar-benar nggih, segeralah menuju ampunan Allah. Gitu Bu. Kepada surganya Allah wa jannah arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, diperuntukkan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Alhamdulillah nyaut sedaya ibu-ibu Allah, lah bapak-bapak ngowo. Maaf Pak, ya dia tak ngantuk ya. Allah, kata ya Allah, betul-betul ya Allah diperuntukkan untuk siapa? Yaitu orang-orang yang bertakwa. Salah satunya cirinya adalah alladzina yunfiquna fis syara'i orang, alhamdulillah oleh sedaya, orang-orang yang suka membelanjakan hartanya di jalan Allah. Alah Bu, saya ini juga udah umur hampir 60. Ayah, ini sudah di atas kurang 15 ribu Bu, saya itu 56 usia saya loh Bu. Nggih, enggak apa-apa, paling beda dikit ya, kakak adik kita ini. Kalau udah umur sebegini Bu, Masya Allah, ngerentengi mas-masan ya wis ra pantes. Kita nggawe mas itu lho apik mas timbang wong ya. Wis arepe gontok tuku tanah ning dindi, wong kita juga mau masuk ke tanah, untuk apa juga? Anak-anak ya biar cari sendiri. Jangan ribut kita untuk mewariskan ke anak kita, tapi ributlah untuk mencari sangu mati kita. Jangan sampai kita ini nguber harta benda yang jelas-jelas tidak bisa dibawa mati, tapi kita lupa nguber sangune mati. Betul apa Bu? Ayo hari ini, kalau misalnya punya uang banyak, sedekah, punya uang banyak, digawe budal umroh, digawe budal haji, digawe apapun yang digunakan untuk atas nama, yaitu kemaslahatan umat, untuk dan atas nama Allah. Selesai urusan kita. Pada saat kita nanti pulang ke hadapan Allah, sangunya paling tidak sudah mulai banyak. Semoga kita dibekali Allah dengan bekal yang sebaik-baik bekal. Ibu membelanjakan harta di jalan Allah. Kalau saya mau mengajak umrah, Ibu purun. Amin ya Allah. Oke, ya dijak, gen bayar, dijak orang bayar terus pripun. Kebetulan Bu, saya ini kebetulan bagian memberikan penjelasan tentang yaitu Duta Umroh di Jawa Timur. Setiap kali memorandum atau para travel umroh itu mengadakan acara, saya kebetulan sebagai penjelas. Yang saya ingin katakan satu gini Bu, kalau ingin berangkat umroh, berangkatlah dengan kepastian. Artinya gini, satu yang harus kita tahu, jangan hanya kepencut harga yang murah tapi tidak budal. Betul, banyak kan kejadian berangkat sudah setor ke orang, misalnya udah misalnya biayanya ini loh umrah yang murah cuman 17 juta. Jangan mau. Bukan apa? Ibu mau ikut siapapun monggo. Saya ini cuma edukasi, memberikan pendidikan supaya apa? Tidak banyak lagi yang tertipu jamaah untuk apa? Travel yang nakal. Karena ini tahu semangat umroh itu tinggi, orang mulai bermain di situ Bu. Dengan apa? Memberikan promosi dengan harga murah, maka orang mulai tertarik. Orang kita kan itu selisih 500 saja dicari, gitu kan? Tapi 17 juta itu saya kasih tahu ya Bu, itu hanya untuk pesawat PP harganya. Lah terus hotelnya, makannya,
transportasi di sana ternyata ada dua tipe. Satu memang itu cuman untuk akal-akalan setelah orang setor semuanya hilang. Kedua, ada yang seperti itu tapi ketika seminggu mau keberangkatan ditarik lagi, disuruh nambah untuk ini, untuk hotel, untuk itu. Alasannya hotelnya kemarin itu bintang sekian, lah ini bintang 7, ujar langsung. Atau hotel yang berbintang-bintang, jadi ketika tidur langsung tahu bintang 2-nya, itu hotel berbintang-bintang. Nah itu hati-hati Ibu, saya hanya menyampaikan harus ada kepastian. Satu, kepastian travel itu ada izin dari Kemenak itu dulu Bu, harus ditanya izinnya ada atau tidak. Yang kedua, karena ini nanti urusannya kita ini mau ibadah ya, jangan sampai tersesat, ditipu sama travel yang tidak bertanggung jawab. Nah kedua, harus ada jadwal keberangkatan yang pasti. Iki berangkatnya tanggal berapa? Nah misalnya, misal kalau sekarang kan lagi libur Bu, umrah sudah tutup, nanti buka lagi setelah hajian kan. Nah terus kemudian yang ketiga, pesawatnya pakai pesawat apa itu kita harus tanya, itu haknya jamaah. Terus kemudian hotelnya di mana, pesawatnya berangkat kapan, pakai apa, hotelnya di mana, ini harus super hati-hati. Kita ini demi rupiah ditabung, kalau sampai seperti ini kan merugikan jamaah Ibu ya. Dan yang terakhir, 5 kepastian yang ada, visanya harus pasti. Kalau travel itu tidak berizin, maka tidak bisa mengeluarkan visa. Ya Bu, moga-moga ini benar-benar kita bisa pikirkan. Mau ikut ke travel mana saja monggo, silahkan. Nah, sedangkan dari saya sendiri, kalau saya yang terjun langsung itu kalau Bu, selesai maulid, karena rada longgar jadwal ceramah, itu saya bisa ke Tanah Suci. Insya Allah untuk tahun ini saya yang langsung untuk mendampingi jamaah itu bulan November nanti. Kalau Ibu ada kerentek atau rencana mau ikut saya monggo, kalau sudah ada rencana ikut travel lain pun tidak masalah. Ada 2 tipe. Yang November itu cash, tunai, khusus untuk November. Tapi untuk tiap bulan keberangkatan ini, dan ini tidak selalu dengan saya, itu bisa berangkat dulu, bayar belakangan. Nah, tapi itu membayar DP dulu Bu, sekitar 15 juta, sisanya bisa diangsur dari mulai 1 sampai 3 tahun. Tuh. Ya terserah, mau setahun dicicil monggo. Oh saya tidak punya banyak, saya mau nyicil 3 tahun tidak merasa boleh. Dan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan, tidak dimintai sertifikat atau BPKB mboten Bu. Jaminannya tamewah. Karena Ibu misalnya dari saya, nanti saya yang akan mengajukan ke pihak pendana, dan itu Bu akadnya bukan akad utang piutang, tapi akad jual beli paket. Ya harganya pasti di atas yang namanya dia kan beli ke travel kami. Ini misalnya investor pendana itu beli di saya travel kami. Bu, saya beli paket umrah yang 30 juta misalnya. Terus pendana ini memberikan cash kepada travel kita, dan itu yang dicicilkan kepada ibu-ibu, dan itu boleh setelah pulang dari umrah. Itu contoh kalau mau membelanjakan harta di jalan Allah, banyak cara. Yang kedua Bu, wal kadhiminal ghaid, mampu menahan amarah. Saya rasa kalau sudah seusia ibu-ibu pasti lebih bisa mengatur amarah, insya Allah. Yang ketiga yang tadi saya sudah jelaskan, wal afina aninnas, senang, gemar, mau memaafkan orang lain yang bersalah kepada kita. Dan yang keempat, walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kalau semasa muda dulu misalnya, ini saya ngelihat ya pada cantik-cantik, Masya Allah. Ibu umur segini aja cantiknya seperti ini, apalagi kalau masih muda pasti cantik-cantik.
bapaknya juga ganteng-ganteng. Tapi orang cantik, orang ganteng itu godone gede. Sampai pernah ada suatu berkata, dulu Bu, ini kebetulan saja. Saya dulu kan profesi saya itu sebagai seorang pengacara. Bukan pengangguran banyak acara loh ya, bukan. Tapi pengacara ngurusi kasus hukum. Dan 2 tahun aja saya bertahan di sana, dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak di pengacara. Kenapa punya ini? Enggak apa-apa, saya nggak bisa di sana. Oh gimana Bu? Suruh bertahan di sana. 2 tahun saya jadi pengacara ngurusi kasus. Selama 2 tahun itu nggak pernah menang. Saya bingung. Kok ya jadi kayak begini dejel ya saya. Nggak pernah ngurusi kasus karena dalam Islam itu dilarang suap menyuap. Itu yang membatasi saya. Akhirnya wis gak. Saya berarti nggak, saya yang nggak cocok di sana, gitu loh. Akhirnya apa? Saya mundur. Saya menjadi seorang pengusaha. Ya mungkin darah dagang itu ngalir ya Bu. Di dalam darah saya itu senengane dodolan. Dikirim Gusti Allah. Jadi apa? Mau balik keliling kemana-mana ya sudah nggak apa-apa. Saya kalau di rumah di luar penceramah itu saya jualan Bu. Ya yang penting halal, bagi saya itu nggak ada rasa malu. Yang penting apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk orang lain. Setuju Bu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Dan hari ini, khusus hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah ilmu yang selama ini mungkin diperlukan tapi nggak tahu caranya dari mana. Bu, saya ceramah kurang lebih sudah 30 tahun sampai hari ini. Ini kan 2024 ya. Kalau saya mulai 1993 saya ceramah, artinya sudah 30 tahun. Ada yang bertanya begini, saya tuh bingung ya, Bu Tamiwah keliling dari pagi udah ada di sini ngelihat dari status, ya status saya. Loh, isuke neng Kalimantan, sore ini wis neng gone Bekasi, oh besuke wis neng Tangerang, besuke lusa neng Surabaya. Loh terus ngono lho kok tak delok yo, gak tahu masuk angin tayo apa. Nanya mereka dan tetap kondisi bugar gitu loh. Saya satu Bu, mau tahu nggak rahasianya Bu? Kepo. Secara usaha langit, usaha batin saya, ikhtiar batin saya ada kunci, jalani semuanya ikhlas karena Allah. Semoga kita bisa melaksanakannya. Karena itu tidak segampang yang kita ngomong. Ikhlas karena Allah. Jadi enjoy kita jalan. Karena kalau pikiran kita enjoy, badan kita itu sehat. Badan itu tidak sehat karena apa? Pikirannya ruwet. Padahal wis umur sakmene wis karek mendekat sama Allah. Sik buwi ngurusan bondo. Otonggone tuku pacero, hawae panas jero. Otonggone tuku sedan, lah dheweke malah edan. Ya Allah, otonggone munggah pangkat, dheweke malah sekarat. Lho kok pinter kok panjenengan bacot. Loro, ana kancane tuku mobil, dadak masuk rumah sakit, disambangi ibu-ibu veteran, ibu PWRI. Bu, loro napa? Masih enggak bayar ning rumah sakit ning awake loro ki angel. Obat iki susah lek wis kadung loro. Masyaallah Bu, napa aja loro-loro. Kayak kancane kita itu loh, dari PWRI sebelah itu loh. Masyaallah saiki lho Bu, wong wis sepuh kaya ngono itu. Halah Bu, dek iki mari tuku mobil ya ndak tahu mobil dari anaknya atau gimana, yang penting beli mobil. Saiki itu malah tuku tanah searat-arat. Rumoten malah mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, satu setuju nggak dengan kalimat saya? Untuk usia seusia kita ini, satu, kita sehat lahir batin. Amin Allahumma. Sehat batin dengan cara apa? Istighfar, berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hati tenang tentram. Masalah apa nggak ada Tamewa? Oh, Tamewa itu gudangnya masalah. Makin banyak ketemu orang, makin banyak masalah.
Makin banyak pegang mic salah titik, makin banyak salah. Nggih apa nggih Bu? Kita pegang mic itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Untuk bicara tentang apapun juga, bukan hanya ceramah. Nah, kalau saya sudah berani begitu ya saya harus super hati-hati. Jangan sampai yang saya ucapkan itu menyakiti orang lain. Saya juga belajar terus bareng-bareng Ibu nggih. Saya mengucapkan mulai tadi itu kita, artinya saya terlibat di dalamnya. Nggih Bu nggih. Insyaallah. Dan hari ini sehat batin saya sudah menyampaikan. Mau tahu ilmu saya untuk sehat lahir Bu? Nanti saya sampaikan, saya kasih hanya gambaran aja. Terutama yang mau ibadah haji, Bapak, Ibu kalau ada, saya yang menjadi ini saya, itu adalah paduan ini yang saya sudah minum kurang lebih 30 tahun. Ini ganggang air tawar untuk pengeluaran racun dari dalam tubuh. Kalau ini estersi, bukan ekstasi ya. Estersi ini untuk menjaga atau bentengnya tubuh supaya virus, COVID, dan lain-lain minim itu influenza tidak gampang masuk dalam tubuh, terutama untuk kita yang sudah umur mulai lanjut. Karena apa Bu? Secara alamiah sel tubuh ini mulai melemah, daya tahan tubuh itu rawan untuk turun, maka penjagaannya adalah ekstersi. Kalau ada misalnya ada luka-luka gampang peradangan atau gampang infeksi dan lain sebagainya, untuk lebih ke dalamnya ini yaitu Sunflorella, ini ganggang air tawar. Saya praktekkan, saya bisa dibukain ya. Saya sengaja bawa, atau boleh yang dari sini aja Bu. Kok paling ini Allah itu tiga yopo. Aduh, doa masih ditutup. Coba pakai dari panjenengan dibukakan. Ibu, saya hanya kasih gambaran. Kebetulan saya memberikan penjelasan ini kepada calon jamaah haji kemarin itu di berbagai travel juga di KBIH. Alhamdulillah setiap tahun saya berikan kepada calon jamaah haji, mereka merasakan kenyamanan ketika ada di sana. Semoga nanti barangkali ini manfaat, Ibu boleh untuk tanya jawab sama saya tentang kesehatan jasmani ataupun tentang kesehatan rohani. Monggo, saya itu siap. Nanti kalau misalnya Bu kepingin curhat atau apa ya, namanya Ibu kalau masalah pengalaman hidup jauh lebih pasti lebih dari saya, tapi kadang-kadang banyak juga sih ibu-ibu yang curhat-curhatan sekedar ngobrol kepingin solusi bareng. Saya sedia setiap saat. Boleh dicatat nomor HP saya Bu, kalau mau curhat-curhatan boleh. Iya, enggak apa-apa Bu, betul. Iya. Bu, ini apa Bu? Oh, udah tahu, air. Ini saya ibaratkan tubuh kita dalam kondisi fit, kondisi sehat, kondisi bugar. Ini yang kita harapkan seperti ini. Tapi ini mewakili bahan kimia. Setiap hari masuk sedikit demi sedikit. Sayuran sudah ada obat semprot, makanan sudah ada bahan pengawet, betul? Ada bahan pewarna. Kemudian masya Allah ada lagi yang dikasih borak. Terus cuaca iklim yang kian hari kian memburuk karena polusi udara yang begitu hebat, masuk terus menerus ke dalam tubuh. Apalagi kita kalau pas berangkat ke tanah suci, ini menurut informasi apalagi ini musimnya panas full ya, maka ini tubuh menjadi sakit, rentan penyakit seperti ini. Ibu, saya minum sudah 30 tahun, saya ingin berbagi pengalaman. Ini estersi yang saya minum, ini yang isinya ini saya minum sedikit ya Bu. Nah, saya minum, ibarat minum ke dalam tubuh. Apa yang terjadi Bu? Ketika kita bentengi itu, ini pelan tapi pasti, tidak cepat karena kita bukan obat. Jadi perlahan demi perlahan, maka dia akan mengalami untuk proses pembentengan kembali tubuh. Jadi dia makin hari makin bagus. Ini yang saya banyak berikan ke ibu-ibu yang sudah lanjut, juga kepada terutama jamaah haji yang mau berangkat. Nah ini ya Bu, ini prosesnya dia akan mengembalikan tubuh seperti ini, seperti semula. Tapi kan setiap hari tetap masuk nih. Tapi kalau sudah ada estersi di dalam tubuh, masuk segalanya, tadi kan agak lama hilangnya. Tapi kalau di dalamnya sudah kita minum estersi, kalau toh mau flu itu gampang pulih lagi, langsung putih ya. Beda dengan pertama tadi, itu yang saya minum selama ini. Ini saya berikan karena saya bagian memberikan materi manasik itu persiapan fisik dan mental untuk jamaah haji. Maka kalau ini bisa dirasa perlu, nanti kita bisa konsultasinya Pak Bu. Hari ini saya mengkhususkan Ibu Jati
dan kawan-kawan panjenengan sedaya untuk memberikan saya waktu full untuk panjenengan ya. Kalau ngaji kan banyak malam saya, tapi hari ini tadi kan juga ada ngajinya ya. Bismillah ya Bu, itu yang saya bisa berbagi, baik mulai dari fisik, non fisik, apa yang saya alami, dan hikmah daripada halal bihalal ini semoga menjadi berkah bagi kita, manfaat bagi kita fitini wal ukhrawi. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada yang menginginkan produk ini isinya 40 biji, harganya 200.000. Jadi itu diminum cuma sekali sehari sekali untuk apa? Benar-benar mengembalikan fungsi tubuh yang bagus. Kalau misalnya ada mah, ini aman karena apa? Vitamin C tapi tidak asam, tidak kecut ya. Orang mah itu kenapa sulit sembuh? Karena dia tidak dapatin vitamin C. Karena vitamin C selalu kecut. Nah ini rasanya tidak ada asamnya karena pH-nya keasamannya netral. Kalau misalnya emahnya sudah parah, ada luka-luka di dalam, maka ini pengembalian tubuh untuk menyedot racun-racun yang lebih parah lagi. Ini tugasnya Sanglorela. Itu untuk secara fisik dan kesehatan kita. Dan hari ini halal bihalal, semoga pulang nanti kita membawa bekal. Saya akhiri dengan lagu boleh? Boleh. Kepirang tahun lawase ing dunya iki. Berapa tahun kita hidup di dunia ini? Lah 65 kan. Tapi kedepannya kita kan nggak tahu dah Bu. Orang Indonesia bilang tidak tahu. Oh wong Jawa matur boten ngertos, boten sumerep, boten pirsa. Leres? Ya masih Cina iso Jawa. Mending kula Cina iso Jawa. Panjenengan Jawa ra iso Cina. Berapa lama? Enggak tahu kan, boten sumerep, boten bisa, boten ngertos. Orang barat mengatakan I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina mengatakan begini Bu, 我还不知道，他没有告诉我哪里知道吗？只有上帝知道。Hei, jenengan guyu napa ngertos? Tapi yang guyu, padahal orang ngerti artinya yang guyu. Apa yang lucu? Yang lucu panjenengan orang ngerti tapi guyu. Kalau saya kan tahu artinya. Tentang umur tadi ya, wukut setau. Saya tidak tahu setau. Wong Jawa nggak ngomong setau jadi cetok. Cetok, orang jelas paham gitu kan. Tentang umur tadi cetok. Kalau tentang umur kita Allah yang rahasiakan, wukut setau. Saya tidak tahu. Kami yuk kau suwo. Tuhan tak pernah kasih tahu saya, Pak. Bu itu artinya saya. Kalau ini itu kamu. Bu Aini saya cinta kamu. Misalnya Bu Aini. Wah ya, ini Aibu. Ya, dari kausu Tuhan nggak pernah kasih tahu kita. Ponali tahu mah. Dari mana saya tahu hanya. Jawaban satu-satunya tentang umur itu hanyalah Ceyu Santi tahu. Hanya Tuhan yang Maha Tahu. Bahasa kita mengatakan wallahu a'lam bishawab. Betul? Justru karena hanya Allah yang Maha Tahu tentang umur. Namung Gusti Allah ingkang mangertosi umur kula panjenengan, kawula namung saged ngimutaken terutama dumateng kula piyambak lan dumateng panjenengan ingkang rawuh menika napa sing kedah diemuti, napa sing kudu dielingi. Ngeling ana yen sira bakale mati. Kalau nggak siap mati gimana? Sudah siap sama matinya semuanya? Ya tapi aja saiki ya Bu. Oh, golek sangu sing akeh dhisik nggih. Apa kita ini mengira sangu mati kita itu harta benda, jabatan, kekuasaan, kursi, wewenang dan lain-lain? Ternyata bukan Bu. Gitu Bu. Sangu mati tutup mas Jebrana. Pak pun cari lho Pak. Kayak suaranya tang nih kayak sinden yo. Kok nang turu liar-liar ya. Sang mati duduk emas Jebrana bukan gemerlapnya dunia ini tapi apa? Nanging iman serta
negungi. Bapak enak negungi dok. Dengan demikian maka berakhir sudah pertemuan kita pagi hari ini. Nanti siapa yang ingin tanya-tanya tentang umroh atau tentang produk-produk kesehatan ini, saya akan tunggu. Kalau toh misalnya ingin curhat yang lain, saya tunggu di WA, monggo setiap saat. Tapi ibu disebutin nama nggih. Nama, oh saya dari sini. Kalau nggak mau namanya ya pokoknya dari Ibu X misalnya, Biorejo, katanya tinggi nggak apa-apa, ya. Karena kalau sudah curhat itu privasi. Rahasia, tidak boleh orang lain tahu. Bahkan anak saya, pasangan saya, kalau ada umat curhat itu mereka tidak berani bertanya sama saya. Karena apa? Dia tahu ini adalah sebuah privasi atau rahasia seseorang, wajib untuk dijaga, nggak boleh dibuka kepada siapapun. Semoga ya bermanfaat ya. Oh, oke. Betul. Jadi gini Ibu. Untuk biaya umroh itu paket yang paling sederhana itu adalah 32 jutaan. Terus paket yang sedang itu rata-rata 12 hari Bu. Ada juga yang paket 16 ada, tapi harganya ya sekitar antara 32 33. Itu yang paket yang hotelnya bintang 3. Agak lumayan jarak. Saya ngomong lumayan itu karena lek mlaku ya krasa kemeng ngoten lho Bu. Sekitar kurang lebih 800 sampai 1 kilo. Nah, saya harus nyampaikan seadanya, Nanti orang berangkat, aduh, hotel lereng numpak bus lagi berat itu, Yang tipe sedang itu antara 36-an sampai 37. Itu tipe sedang itu jaraknya kurang lebih dari sini antara 250 sampai 300 meter. Itu yang jarak sedang. Hotel bintang 4. Nah, kalau mau melangkah tok langsung ketemu masjid itu antara 41 sampai 42. Tinggal Ibu mau pilih yang mana, monggo. Kalau DP-nya yang masih yang pertama tadi itu ada yang harga 30 juga, yaitu pasti berangkat ada bisnya kemudian jalan lagi gitu ya. Itu bisa uang muka itu hanya 10 juta. Sisanya diangsur. Kalau yang 36 juta ke atas itu DP-nya 15 juta termasuk koper semuanya sudah dapat. Nah kemudian sisanya diangsur. Kalau nggak salah 1 bulannya itu ketemunya ada yang paling murah itu 1 juta Bu. Kemudian ada yang 1,250, 1.250 per bulan. Nah, nanti pasti akan dikontak sama pihak pendana. Nah nanti kalau di atas umur 50 tahun itu yang dipakai itu adalah nama putranya. Tapi ini nyuwun sewu pangapunten nggih, kita nggak minta, tapi semuanya itu memang Allah yang ini. Lek dalam pertengahan kemudian tidak bisa melanjutkan bayar, kan ini jual beli bukan pinjam-minjam kan, maka itu kalau misalnya nyuwun sewu dipanggil oleh Allah, maka sisa cicilan dianggap lunas. Nah itu sudah ada, nanti perjanjiannya ada Bu. Jadi nanti Ibu mengajukan, karena ini rata-rata usianya kan tadi saya bilang 17 ke atas kan, di atas 50, maka nanti mengajukannya atas nama anaknya penanggung jawabnya, tapi yang diberangkatkan adalah ibunya atau bapaknya. Seperti itu prosesnya. Dan kami tiap bulan itu berangkat kurang lebih 3 kali keberangkatan. Jadi setiap bulan ada, cuman ini habis hajian nanti Ibu. Jadi seperti itu. Libur haji mungkin insya Allah Agustus baru jalan lagi, Agustus awal atau Juli akhir insya Allah itu sudah mulai ada. Maka apa pengajuannya itu Bu 2 bulan sebelum keberangkatan, karena nanti begitu Ibu ACC maka Ibu lalu bayar DP. Kalau tanda jadi bayar 1,5 juta. Kalau misalnya pengajuannya tidak di ACC, 1,5 juta itu dikembalikan ke Ibu. Tapi kalau misalnya di ACC, Ibu tinggal nambah jumlah DP-nya sampai pada angka 10 atau 15 juta, boleh juga 12,5. Nah itu caranya seperti itu. Tidak ada jaminan apa-apa Bu. Jadi saya sudah bilang tadi, semuanya itu dipercayakan kepada travel kami Tanmihwa. Itu bagi yang misalnya ingin berangkat, ini haji kok saya suwe 35 tahun daftar tunggu, maka saya kepengen umrah dulu lah, boleh. Kemarin banyak jamaah haji itu
karena umur 55 baru berangkat, daftar hajinya itu 35 tahun, daftar tunggu saat ini Jawa Timur berapa Bu? IG 35. Nah, berangkat umur 90. Ya Allah, di sana juga berat. Dan ya kalau masih ada misalnya seperti itu kan, maka dia banyak ibu-ibu bapak itu diambil dipakai umroh dulu di sana dongo supaya dikembalikan haji, karena kewajiban haji kita belum gugur kalau kita mampu. Maka di sana doa ada Bu, kemarin yang berangkat ternyata diambil umroh, pulang dari umroh ternyata anaknya punya rezeki yang berlimpah-limpah, yang menjadi penanggung jawab itu akhirnya ibunya nggak dalam waktu 1 atau 2 tahun kemudian diberangkatkan haji pakai haji plus loh Bu. Jadi itu haji yang tanpa daftar tunggu, haji furoda namanya. Itu inilah, 1 itu Bu untuk dana talangan umroh ya. 2 dana talangan haji plus. Haji plus ya Pak, daftar tunggunya selama 7 tahun saat ini. Misalnya panjenengan daftar, berapa yang harus bayar pertama? 8.500.000. Itu nomor porsinya keluar dulu. Jadi begitu kita bayar $500 itu kita lebih ya antara 8 juta, 8 juta setengah, ngoten nggih Pak. Maka nomor porsi dari Kemenak itu turun. Lah setiap bulannya mengangsur $200. $200 itu sekitar 3.200.000-an Bu. 3.200.000 itu untuk haji plus. Nanti sampai tahun ke-7 itu insya Allah nyelengi itu udah pas untuk biaya haji. Kalau enggak mungkin masih susuk. Atau kalau misalnya biaya haji 7 tahun ke depan ada naik, ya nambahnya enggak banyak. Jadi tiap bulan itu nyicil 3.250.000. Tapi kalau misalnya sudah dapat 2 tahun nyicil, terus kemudian kok ada pelimpahan nomor porsi, maka ibu akan saya tawari, Bu, mau dipercepat, tidak ada biaya Bu kita percepatan. Kalau mau dipercepat, asal ibu sudah siap pelunasan, pokoknya lewat 2 tahun daftar, itu boleh kita berangkatkan lebih dahulu dengan model haji percepatan 2 tahun setelah pendaftaran, nanti tahun ketiga ibu sudah berangkat. Nah itu seperti itu, asal ibu sudah siap pelunasan boleh. Nah seperti itu ibu, itu hajinya namanya haji percepatan. Haji plus hotelnya melangkah ketemu hotel. Kalau haji plus ya itu percepatan sama Bu, itu haji plus. Jadi nggak ada tambahan biaya. Ya pokoknya tahun misalnya hari ini ibu daftar 8,5 juta ya. Terus kemudian aku nggak mau ngangsur, saya punya uang 1 juta tak daftarnya sekalian. Ya ibu nanti keberangkatan tinggal nunggu apa kekurangannya gitu. Nah untuk saat ini biaya haji plus kurang lebih antara 240 jutaan. Seperti itu. Tapi daftar tunggu cuma 7 tahun. Nanti tahun ketiga kalau ibu sudah punya, aku sudah punya uang kok 250 juta, maka ibu boleh bayar lunas. Tahun ketiga itu boleh berangkat, itu namanya haji percepatan. Haji plus 7 tahun. Kebetulan anak saya daftar yang itu Bu. Jadi dia daftar bayar 8,5 juta, nomor Kemenaknya sudah turun. Jadi dia daftar nanti pada tahun 2028 dia itu sudah ada keberangkatan. Terus saya bilang sama anak saya, kalau kamu punya uang, ya monggo mau percepatan, mama ajukan ke Kemenak, itu bisa. Jadi kita selalu tawarkan kepada jamaah. Kalau di tempat lain memang ada biaya tambahan Bu, dijual itu kursi, nomor porsi. Tapi di tempat kami penting apa? Sehat selalu. Ya, saya sendiri walaupun masih muda, dulu saya minum itu mulai umur berapa Bu? 26 tahun saya sudah pakai ini, karena ini benteng. Karena kegiatan saya itu kadang-kadang saya nggak berani lihat jadwal itu, karena kalau saking padatnya, maka saya hanya ini ada di mobil, itu selalu ada di dalam mobil, saya taruh di tas itu selalu ada. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Dia monggo. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu ke depan. Nggih. Pak Rudi, ada ibu yang bertanya Pak Rudi. Suami saya Bu, Pak Rudi itu namanya. Makanya saya itu nggak buku tuku emas. Saya punya emas 70 kilo. Namanya Mas Rudi. Aku dimana begini. Oke, ya nanti tak pakai arsip. Ada pertanyaan menurut ya. Biar kelihatan. Bagaimana ini Bu? Bidadari.
suami saya, Bu. Amin ya. Amin. Bismillah. Alhamdulillah, selama ini saya cerita sedikit ya. Memang saya selama 3 tahun ini sudah jarang mengkonsumsi obat. Walaupun punya BPJS, saya jarang ke dokter karena saya ikut alat yang namanya MCI itu, G-Class. Alhamdulillah itu cocok. Dan ini, maaf ya, ini di samping saya tahfiz bilik saya bukan ya ketepatan saja. Insya Allah saya nanti tanggal 24 Mei berangkat. Oh, berangkat haji, Bu. Alhamdulillah. Kebetulan selama ini saya angan-angan. KAB tadi ada didaftar dari dokter dari Puskesmas Terosobo itu obat apa yang mau dibawa. Saya bingung karena saya selama ini saya tidak mengkonsumsi obat. Nah, memang saya ya jaga-jaga usia sudah 62 tahun memang ya saya ya menjaga kesehatan karena ibadah fisik juga. Kalau dulu yang tahun 2004 itu saya masih usia 42, ya alhamdulillah sudah sehat, saya sudah pernah berangkat. Ya ini sudah usia 62 tahun itu saya juga harus persiapan obat. Nah tapi yang ditawarkan Bu Nyai tadi mungkin itu membantu kesehatan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya doain juga, Bu. Bismillah ya Allah. Ini kan esersi plus, nanti plus doanya Bu Nyai. Nanti tak buka ya Bu, misalnya diambil, saya doain juga. Moga-moga di sana sehat. Jadi saya juga minta maaf sama Bapak Ketua, Ibu Ketua. Selama ini memang saya kurang aktif. Saya sudah izin sama Bu Ketua sejak dari pajak itu saya tidak pernah ikut karena ada sesuatu. Ini ada undangan halal bihalal adalah momen yang sangat penting, satu silaturahmi dan sebagai ajang saya memohon maaf kepada Bapak Ibu. Juga yang kedua saya minta doa. Ya semoga saya nanti diberi kesehatan, kelancaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah saya tidak panjang lebar, nanti saya sambung dengan nyanyi. Siap di luar panggung Ibu biar diselesaikan dulu nanti ngobrol-ngobrol kita tentang kesehatan. Ini saya masukkan obat ini dicatat distorkan mungkin ya obat apa yang dibawa. Baik. Saya bingung tadi itu. Saya bawa obat apa? Nanti saya kasih. Ya nanti ngobrol-ngobrol. Barusan saya baca WA memang sudah disuruh ngelis. Oh ngelis, monggo. Yang dari Puskesmas itu. Siap. Alhamdulillah ini memang ketepatan Allah. Nah, takdirkan untuk sekarang ini bisa ketemu. Amin. Kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah, amin. Nah, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kekuatan selain kekuatan dari Allah, monggo ya Bu, kita semuanya berdoa. Bagi yang muslim ikuti saya, yuk kita sama-sama doa bareng-bareng karena hanya kekuatan Allah semata segala-galanya ya. Nah kita juga doakan nanti buat saudara kita, Ibu Aslifah ya, supaya sama-sama semuanya diparingi barokah Allah ya. Nanti kalau saya pas doa panjenengan aminin dalam hati atau pelan-pelan ya Bu. Persati doa ini dan kanan kiri depan belakang kita ini dikelilingi malaikat Allah. Doa dibarengi aminnya para malaikat, moga-moga diijabah Allah. Amin. Ibu, kita istighfar dalam hati masing-masing ya. Astagfirullah. Monggo mantep ing ngarsanipun Gusti Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Ya Allah, alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu selama kami hidup ini ya Allah. Hamba ya Allah bersama saudara-saudara kami, ibu-ibu PWRI di Didorejo ini ya Allah, kami berkumpul bermunajat kepadamu, Wahidat yang maha agung lagi maha sempurna, Allah yang maha rahman rahim. Ya Rabbun Allah, Rabbun Allah,
Rabbuna Allah, Engkaulah penolong kami ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah kami dan saudara-saudara kami ini menjadi seorang yang pandai bersyukur atas segala nikmat-Mu dan sabar di dalam setiap ujian-Mu ya Allah. Allah, Engkau yang maha pengampun lagi maha penerima taubat. Ampuni ya Allah segala salah khilaf kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang pernah kami zalimi, dan ampuni orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami ya Allah. Dan dalam kesempatan ini pula ya Allah, kami mohon ampunkan atas dosa-dosa orang tua kami. Kalau di antara kami yang berkumpul ini kedua ibu bapaknya masih hidup, sayangi ya Allah orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari kecil. Kami bisa menjadi seperti sekarang karena Engkau kirim mereka dengan penuh kasih sayang kepada kami. Dan kalau di antara kami yang berkumpul ini kedua orang tuanya sudah Engkau panggil lebih dahulu ya Allah, ampuni segala dosa-dosa ibu bapak kami. Terangi mereka di alam kuburnya melalui doa yang kami kirimkan dari anak-anaknya ini ya Allah. Dan ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, dan jadikanlah anak-anak kami ya Allah menjadi anak-anak yang solihah, anak-anak yang mulia akhlaknya, sehat jasmani dan rohaninya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa lakunanna minal khasyirin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, jadikanlah anak-anak kami, pasangan hidup kami menjadi penyejuk dan penenteram jiwa dan batin kami ini ya Allah. Dan ya Allah, wabil khusus hari ini ya Allah, Engkau memanggil menjadi tamu kemuliaan-Mu di Baitullah. Allah, kami panjatkan wabil khusus untuk itu Ibu Asnifah ya Allah. Jadikanlah ya Allah beliau menjadi tamu kemuliaan-Mu yang terbaik. Allah, berikanlah kelancaran dalam menjalankan ibadah hajinya, beri kekuatan, beri kesehatan ya Allah, dan jadikanlah haji yang mabrur. Dan ya Allah, kepada kami dan saudara kami yang hadir ini, kami semuanya dalam ruangan ini dan sekitar kami ini ya Allah, kami mohon berikanlah atas kami panjang umur dan barokah umur kami, sehatkan badan kami ya Allah, dan lapangkan rezeki kami untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kami sadar anak cepat atau lambat suatu saat kami harus pulang ya Allah, pulang untuk mempertanggungjawabkan segala-galanya padamu. Maka ya Allah, kami mohon berikanlah kami bekal dengan sebaik-baik bekal ya Allah. Bekali kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang senantiasa berzikir menyebut asma-Mu, qalbu yang terus bergayut padamu. Jadikanlah sisa umur hidup kami ini menjadi sebaik-baik dan seindah-indahnya umur ya Allah. Berikanlah kepada kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri kami, kesempatan untuk berbuat baik lebih banyak, kesempatan untuk beribadah lebih baik lagi. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan taubatan nasuha atas dosa-dosa kami ya Allah. Allah, berikanlah kami kesempatan taubat sebelum maut kami tiba, rahmati di dalam maut kami kelak, karuniakanlah mahfirah-Mu, ampunan-Mu setelah maut kami tiba. Dan ya Allah, kalau masa itu harus tiba pada kami ya Allah, kami mohon panggillah kami dalam keadaan husnul khotimah. Berangkatkan kami kelak menghadap-Mu dengan dibarengi ridha-Mu, dibarengi dengan kalimat tauhid-Mu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Utuslah malaikat-Mu kelak ya Allah untuk menjemput nyawa kami dengan cara Rahman Rahim. Jemput kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan
ويقينا صديقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حبب علينا في سكرات الموت ونجت من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Yang daftar langsung bayar. Bapak Ibu, ini acara kan masih tutup nggih. Menawi jenengan tasik kepengin konsultasi. Gaya bebas. Terima kasih.